Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Surma dari Prodi PGMI Unit 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan model Fernat untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada siswa kelas 1 SD di Kampung Bate Putih. Latar belakang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa anak-anak di kelas 1 belum dapat mengenal huruf-huruf. Bahkan huruf-huruf yang terdapat di dalam namanya pun mereka belum mengenalinya. Setiap pembelajaran dimulai mereka hanya menghafal hurufnya saja. Anak-anak kalau hanya menghafal huruf mereka tahu semua, tetapi kalau sudah ditunjukkan huruf secara acak, mereka tidak mengetahui itu huruf apa. Selain itu, dalam pembelajaran tidak menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran di kelas terkesan monoton. Karena hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam mengenal huruf. Untuk mengatasi hal tersebut, guru diharapkan dapat menyiapkan pembelajaran yang menarik. Salah satunya dengan penerapan model pembelajaran yang menarik. Model pembelajaran yang baik adalah model yang dapat membuat peserta didik ikut terlibat aktif pada proses belajar mengajar. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan mengenai penerapan model Fernat untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada siswa kelas 1 SD di Kampung Bate Putih. Identifikasi masalah. Agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang nantinya tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya penerapan model pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kemampuan anak dalam mengenal huruf. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Fernat pada siswa kelas 1 SD di Kampung Bate Putih? Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf setelah penerapan model Fernat pada siswa kelas 1 di SD di Kampung Bate Putih? Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan penerapan model Fernat untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada siswa kelas 1 SD di Kampung Bate Putih. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengetahui perbedaan kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf antara sebelum dan sesudah penerapan model Fernat pada siswa kelas 1 SD di Kampung Bate Putih. Yang kedua, mengetahui peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf setelah penerapan model Fernat pada siswa kelas 1 di SD Kampung Bate Putih. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengenal huruf melalui penerapan model Fernat. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi bagi sekolah. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi tentang model pembelajaran Fernat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang menarik untuk ditetapkan. Yang B, bagi guru, penerapan model Fernat dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memberikan pengetahuan maupun materi agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang C, bagi siswa, penerapan model Fernat dapat menjadikan pembelajaran di kelas lebih aktif dan dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya menjelaskan istilah. Pengertian belajar. Menurut
Hanafi menyebutkan bahwa belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku yang bukan disebabkan oleh kematangan dan suatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi dalam diri seseorang yang diperoleh dari pengalaman atau pengetahuan. Pengertian pembelajaran. Menurut Yamin, menyebutkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Selanjutnya, model pembelajaran. Menurut Rosidiah, menyebutkan bahwa model pembelajaran disusun berdasarkan berbagai prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori lainnya yang mendukung. Sundari juga menyebutkan bahwa model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan inovasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan capaian hasil pembelajaran yang lebih. Model pembelajaran berisi strategi-strategi penulisan guru untuk tujuan tertentu di kelas. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa model-model pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan guru sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di kelas guna tercapai tujuan pembelajaran. Menurut Erita menyebutkan bahwa ciri-ciri khusus model pembelajaran adalah yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangan. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga ini tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, model Vernat. Menurut Nainggolan, menyebutkan model Vernat adalah cara yang digunakan dalam belajar dengan materi pengajaran membaca multisensori yang disajikan dalam berbagai modalitas alat indera. Modalitas yang dipakai adalah visual, audiovisioris, kinestetik, atau taktil, atau disingkat dengan VFAK. Model Vernat meliputi kegiatan menelusuri atau perabaan, mendengarkan atau auditoris, menulis atau gerakan, dan melihat atau visual. Untuk itu, pelaksanaan model ini membutuhkan alat bantu atau media seperti kartu huruf, cat, pasir, huruf, timbul, dan alat bantu lain yang sifatnya dapat diraba atau konkret. Menurut Ninggolan, juga menjelaskan model Vernat adalah suatu cara pengajaran membaca dengan menggunakan FAK atau visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Model ini menggunakan materi pembacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap kata diajarkan secara utuh. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian model Vernat adalah suatu cara yang digunakan dalam pengajaran membaca bagi anak dengan menggunakan berbagai modalitas indera. Di antaranya yaitu penglihatan, pendengaran, gerakan, dan perabaan. Tinjauan teoritis. Model Vernat merupakan suatu model pengajaran multisensoris yang dikenal juga sebagai metode visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Model ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap kata dijadikan secara utuh.
Ratnasari mengatakan bahwa model multisensori didasarkan pada asumsi bahwa anak akan belajar dengan baik jika materi pengajaran disajikan dalam berbagai modalitas, yaitu visual, auditory, kinestetik, dan taktik. Salah satu manfaat dari penggunaan model multisensori yaitu memperbaiki respon dan perkembangan anak dari segi penglihatan, pendengaran, serta rabaan. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan kemampuan fungsi penglihatannya, seperti gerakan mata dan ketajaman penglihatan yang digunakan untuk pembaca. Sehingga fungsi mata semakin optimal. Dengan penggunaan model Fernat, anak yang kemampuannya mengenal hurufnya kurang akan memiliki kesan terhadap bunyi huruf dan bentuk huruf. Dwi Rahayu mengatakan karakteristik model Fernat yakni adanya informasi yang memberikan hubungan sensori visual, audio teori, kinestetik, dan taktik dalam belajar menggunakan instruksi fonik, tekstur dengan penekanan pada sistem abjad, mengatakan upaya praktek dan pengulangan pengarahan secara sekuensial. Penekanan pada aturan sistem bahasa yang membimbing siswa membaca dan mengerjakan. Model Fernat ini ditetapkan selama proses pembelajaran bahasa Indonesia, terutama membaca permulaan yang mengupayakan sensori audio teori dan taktik dengan tetap menggunakan sensori visual dan kinestetik. Penerapan model Fernat pada anak kesulitan belajar memodifikasi dari 4 tahap Fernat, yakni yang pertama anak membaca kata melalui kesatuan sensori visual, taktik, kinestetik, dan auditory secara bersamaan. Yang kedua, tanpa taktik, anak diajarkan membaca melalui sensori visual, kinetik, dan auditory. Yang ketiga, anak diajarkan kata baru dengan melihat dan membaca kata cetak sebagai belajar visual dan auditory. Yang keempat, melalui kosakata yang telah mampu dibaca anak. Anak diminta menerangkan kata tersebut menjadi sebuah cerita. Proses penerapan model Fernat dalam pembelajaran meliputi yang pertama mengenal pada teks bacaan yang akan dipelajari dengan cara melibatkan kepada anak. Yang kedua, anak memilih kata yang ingin dipelajari tanpa memilih panjang dan tingkat kesulitannya, namun masih dalam pola yang telah ditetapkan. Yang ketiga, anak menunjuk kartu huruf timbul membentuk menjadi kata yang telah dipilih. Yang keempat, anak menyebutkan huruf yang terdapat pada huruf timbul tersebut. Yang kelima, anak menelusuri huruf dengan menggunakan jari telunjuknya. Yang keenam, anak blending atau menyatukan huruf menjadi kesatuan bunyi kata. Yang ketujuh, anak menuliskan kata yang telah dipelajari di atas kertas tanpa melihat teks. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Septi Dwi Rahayu meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui metode Fernat pada anak berkesulitan belajar kelas 2 dalam model kelas inklusi kluster di SD Bangunrejo, Yogyakarta. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahayu Dewi Nainggolan, pengaruh metode Fernat terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok A di Mekarsari Penarik Mukonmuro. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ratnasari dan Ehan. Pengaruh model Fernat terhadap kemampuan membaca permulaan huruf awas peserta pendidik Glovision. Hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan kemampuan mengenal huruf peserta didik antara sebelum dan sesudah pelaksanaan dengan penerapan model Fernat pada siswa kelas 1 SD.
Yang kedua, hipotesis nol. Tidak terdapat pembedaan kemampuan mengenal